wabarakatuh. Nama saya Rizky Fitriani, NIM 2010171101 Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan sains pada abad pertengahan. Hubungan agama Islam dan sains dalam Islam berlangsung saling mendukung. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang menganjurkan umatnya untuk mengamati alam agar mereka mendapatkan pengetahuan yang bisa meningkatkan keimanan. Quran Surat Al-Imran. Sejarah Islam pada abad pertengahan membuktikan hal itu. Pada saat itu, setelah keruntuhan kerajaan-kerajaan kuno berakhir seperti Romawi dan Persia, umat Islam mencapai kejayaan peradaban yang gilang gemilang. Dalam sains dan teknologi, ada banyak sekali penemuan sains pada masa itu yang dihasilkan oleh ilmuwan muslim dan menjadi dasar bagi pertumbuhan sains modern. Kemudian, seperti Nabi, para sahabat selanjutnya kepemimpinan umat Islam membangun peradaban. Umat Islam memimpin peradaban dunia selama lebih dari 12 abad. Selama paruh tahun 600 tahun atau yang dikenal dengan abad pertengahan, umat Islam telah memberikan sumbangan sangat besar bagi perkembangan sains dan teknologi dalam sejarah peradaban dunia. Ada 8 faktor yang mendorong kemajuan sains dan teknologi di dunia Islam pada abad pertengahan. Ada agama Islam, dukungan kekuasaan, penerjemah ke bahasa Arab, kemudian pendidikan, perpustakaan, ilmuwan muslim, riset, laboratorium, observatorium, dan perdagangan internasional. Kemudian ada faktor pendorong kemajuan sains di dunia Islam pada abad pertengahan, yaitu Al-Quran dan Nabi mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, mengamati alam semesta, menggunakan akal pikiran, dan terbuka terhadap semua kebudayaan. Kemudian ada dukungan penguasaan. Sains dan teknologi merupakan keputusan politik. Hampir semua destinasi Islam abad pertengahan mendukung dan memfasilitasi pengembangan sains dan teknologi. Para khalifah dan raja Islam menjadi patron besar dalam ilmu pengetahuan. Mereka memerintah transformasi ilmu pengetahuan dari banyak bangsa agar bisa dikembangkan di dunia Islam, menerjemahkan perpustakaan, pendidikan, dan keilmuan. Kemudian Khalid bin Yazid Muawiyah, seorang penguasa Umayyah dan filosof, dianggap sebagai orang pertama yang mendorong para sarjana Yunani Mesir untuk menerjemahkan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab. Peristiwa ini merupakan proses penerjemahan pertama yang terjadi dalam dunia Islam. Kemudian ada penerjemah. Kekuasaan Islam terutama dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah bertentangan dari Eropa, Asia, dan Afrika, sehingga menjadikan negeri ini sebagai negeri multi etnis dan multi bahasa terbesar sepanjang sejarah. Mereka mewarisi peradaban kuno Romawi, Persia, Yunani, India, Syria, dan Cina. Warisan-warisan peradaban ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan kemudian dikembangkan lebih dahsyat lagi. Di samping sebagai bahasa Al-Quran, bahasa Arab juga merupakan liquid faith dunia Islam pada saat ini. Artinya, jika ingin dikenal dunia pada saat itu, maka karya ilmu pengetahuan harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dengan demikian,
Bahasa Arab memiliki peran besar dan transformasi ilmu pengetahuan. Kemudian, sikap terbuka para pemimpin Muslim terhadap kebudayaan lain menyebabkan akses terhadap karya-karya intelektual dari berbagai bangsa terbuka, lebih untuk menerjemahkan dan memberluaskan di dunia Islam. Kemudian keterbukaan para pemimpin Muslim terhadap kebudayaan lain, terutama pada dinasti Abbasiyah, mendorong munculnya kelompok Syu'ubiyah, terutama ke bekas wilayah Persia. Demikian perkenalan karya-karya kebudayaan mereka di dunia Islam yang berkembang pesat. Maka mereka berlomba-lomba menerjemahkan karya-karya klasik mereka ke dalam bahasa Arab. Kelompok ini ingin memasarkan kebudayaan Persia yang dianggap lebih mapan ke dalam pasar bangsa Muslim, lalu menerjemahkan karya-karya intelektual dari Persia. Upaya ini juga dilakukan terhadap karya dari Yunani, Mesir, India, dan Cina.